Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Hari ini hari terakhir dari tahun 2020, tanggal 31 Desember. Beberapa jam lagi kita akan menutup tahun 2020 dan membuka tahun 2021. Itu sebabnya tema kita adalah Goodbye 2020 dan Welcome 2021. Biarlah kita bersama-sama boleh menutup tahun ini dan membuka tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dan ucapan berkat dan tahun baru dari kawan-kawan, dan kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa dulu kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami diberikan kesehatan dan kesempatan boleh ikut bersama dalam acara Old and New Online ini. Ya Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh diberkati lewat ucapan berkat dan ucapan tahun baru kesaksian teman-teman dan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Kami serahkan acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu. Kami memohon berkat-Mu turun atas semua yang sudah mengikuti acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mulai dengan memuji Tuhan, bersyukur dan meninggikan nama Tuhan melalui beberapa pujian kepada Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan
kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. hatimu gelisah, apakah kau khawatir, kau takut? Ingat satu hal, ada seorang penolong bagimu, Yesus yang tidak pernah jauh darimu. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai
Gelisah di hatimu bila gelap kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Amin, saudara. Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tetap ku lihat kasih
bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Have you ever wondered what can wash away our sin? Nothing but the blood of Jesus. Amen? Amen. My sister and I, we will sing this song, Nothing But the Blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus.
aku Tuhan, haleluya. Jadikan aku Tuhan, Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Saudara, mari kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Biar kita berjalan dituntun dalam firman Tuhan. Amin. firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. naikkan sekali lagi firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Saudara sekalian, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Sebelum kami menutup tahun ini, kami ingin menutupnya bersama-sama dengan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu menyalurkan firman Tuhan bagi kami semua. Dan Tuhan, siapkan hati, pikiran, dan telinga kami, supaya melalui firman Tuhan kami dikuatkan, dihiburkan, dan kami dipersiapkan memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa bersyukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan membaca bersama-sama dari surat Roma, pasal yang ke-11 ayat 36 dan pasal 12 ayat 1. Hanya 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya membaca cerita tentang seorang petenis berkulit hitam yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Namanya Arthur Ashe. Dia 3 kali juara dunia Grand Slam. Yaitu Amerika Serikat Open tahun 1968, Australia Open 1970, dan Wimbledon tahun 1975. Tapi waktu tahun 1979, dia mendapat heart attack, serangan jantung. Dan dia harus 2 kali operasi bypass. Dan ketika transfusi darah, Arthur Ashe mendapatkan HIV. Kasihan sekali. Para penggemarnya kecewa. Dan salah satu penggemarnya menulis surat kepada Arthur Ashe dan bertanya kepada dia, kenapa Tuhan memilih engkau untuk mendapatkan penyakit ini? Pernahkah engkau bertanya kepada Tuhan, why me God? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya kena penyakit ini Tuhan? Lalu Arthur Ashe menjawab penggemarnya dengan berkata, di dunia ini ada 50 juta manusia yang ingin bermain tenis, tapi hanya 10% yang bisa main. Dan dari 10% itu ada 1% yang ingin bermain profesional, yaitu sekitar hanya 500.000. Hanya 10% yang kemudian qualified ikut tanding. Dan hanya 10%, yaitu 5.000 orang saja yang mencapai turnamen Grand Slam. Dan dari 5.000 itu hanya 50 orang, yaitu 1%, yang bisa mencapai Wimbledon. Dan kemudian terpilih 4 orang saja yang mencapai semifinal. Dan dari 4 orang terpilih 2 mencapai final. Dan saya terpilih menjadi juara Wimbledon. Dan ketika saya angkat piala itu, kata Ashe, juara 1 Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me God? Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya yang harus juara Tuhan? Saya gak pernah bertanya. Itu sebabnya ketika sekarang, kalau Tuhan izinkan saya kena penyakit HIV, pantaskah saya bertanya kepada Tuhan, why me God? Saya tidak pernah bertanya. Saudara, seringkali dalam kehidupan ini, kita berpikir bahwa kita hanya pantas menerima yang baik saja, yang lancar, yang sukses. Kita tidak boleh sakit, kita tidak boleh susah, kita tidak boleh kecewa, kita tidak boleh gagal, kita tidak boleh menderita. Dan kalau semua kesusahan dan keburukan dalam hidup ini terjadi, kita berjerit kepada Tuhan dan berkata, kenapa saya Tuhan? Why me God?
Permisi tanya, bagaimana kehidupan saudara di tahun 2020 ini? Banyak susahnya atau banyak senangnya? Banyak baiknya atau banyak buruknya? Ketika badai corona menghantam seluruh dunia, mungkin saudara terinfeksi. Mungkin saudara sedang dikarantina dan menunggu kesembuhan. Ingat saudara, badai corona sekarang menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Seperti virus-virus lainnya. Menjadi bagian dalam kehidupan kita dan generasi seterusnya. Ketika hal yang buruk terjadi, ketika air mata terjadi, ketika harus sedih, ketika harus kecewa, dan ketika harus gagal, apakah saudara menjerit kepada Tuhan dan bertanya, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya harus kena? Kenapa bukan orang lain? Seolah-olah orang lain lebih layak, lebih pantas menderita daripada kita. Saya tidak tahu reaksi saudara, tapi malam hari ini melalui firman Tuhan kita mau belajar. Ketika berkata goodbye 2020, kita mau belajar bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus. Di dalam surat Roma pasal 11 ayat 36 tadi dia berkata, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan. Ini adalah sebuah iman, percaya bahwa segala sesuatu adalah karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita bisa mengikuti acara online karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bernafas karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bersama-sama punya kesempatan dan kesehatan menutup tahun 2020 adalah kemurahan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita berusaha ini dan berusaha itu. Stop semua teologi usaha. Semua adalah anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Teologi anugerah. Teologi dari atas. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Itu sebabnya kita harus belajar beriman dan bersandar dan mengakui semua anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian Rasul Paulus berkata, segala sesuatu juga kepada Dia dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kepada Dia, yaitu kepada Tuhan. Dia yang pantas menerima segala fokus, segala tujuan hidup. Dan bagi Dia, Dia yang pantas menerima pujian, kemuliaan. Semuanya fokus kepada Tuhan yang memberi anugerah itu, yang memberi kemurahan itu. Sekarang kepada Dia dan bagi Dia segala pujian dan kemuliaan. Ini adalah respon terhadap anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah mengalami anugerah Tuhan, sudah mengalami kemurahan Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kita harusnya kita meresponi dengan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itulah ungkapan syukur. Ungkapan syukur ketika kita menutup 2020, kita berkata goodbye 2020, walaupun banyak susah, banyak persoalan, banyak penderitaan, kita tahu Tuhan izinkan itu terjadi, ada manfaatnya, ada gunanya. Kita tetap bisa merespon dengan aku bersyukur Tuhan, Engkau menyertai. Aku bersyukur Tuhan, Engkau memberi kekuatan. Aku bersyukur Tuhan, sebab Engkau mengontrol segala sesuatu. Itu iman kita. Tuhan yang mengizinkan. Bahkan sehelai rambutmu jatuh pun Tuhan yang mengizinkan. Itu kita percaya. Bukan. Jadi kita belajar merespon dengan bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Dia menyertai. Dia memberi kekuatan. Sehingga kita bisa menanggungnya. Contohnya misalnya Ayub. Saudara tahu Ayub adalah manusia yang paling menderita di dunia ini. Setelah Tuhan Yesus tentunya. Semua harta bendanya habis, diserang, dirampok. Semua anaknya mati karena di-attack oleh iblis. Istrinya pun menyalahkan dia. Bahkan dia juga kena sakit. Tapi Ayub tidak mengutuk Tuhan.
Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak bertanya, why me God? Kenapa saya Tuhan? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Segala sesuatu pemberian Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan, sekarang segala sesuatu pun hilang. Diambil oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Itu respon yang benar. Dia memuji Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Di balik anugerah ada respon. Ada tanggung jawab untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingat dulu saya melayani sebagai pembina anak-anak muda di sebuah persekutuan anak muda di sebuah gereja. Ada seorang pemuda yang cerdas sekali, dia seorang mahasiswa. Setiap kali datang ke gereja, dia selalu mengkritik, mengoreksi, semua dikoreksi, pujiannya, pemimpin pujian, singer, pengkhotbah, ya tata kursi, sound system, segala macam dia selalu kritik dan memberi komentar supaya diubah ini dan diubah itu. Lalu saya tanya kepada dia, saya bilang, ya memang segala sesuatu ada kekurangannya, tapi mari kita melayani bersama-sama, kita mengisi bersama-sama. Apa karuniamu? Ayo kita bersama-sama melayani, khususnya di pemuda ini atau di gereja ini, di bidang yang Tuhan izinkan kau melayani. Lalu dia bilang, Ko Edi, dia panggil saya Ko Edi. Ko Edi, saya tahu karunia saya. Saya bilang, apa karuniamu? Dia bilang mengkritik. Mengkritik. Saya kritik ini, kritik itu supaya berubah. Saya bilang, ngawur kamu. Alkitab bilang gak ada karunia mengkritik. Alkitab bilang harusnya karunia membangun. Menjadi berkat untuk orang lain. Karunia melayani. Saya membaca tulisan seorang yang bernama James Kennedy. Seorang yang terkenal, penulis, teolog, hamba Tuhan. Dia mengatakan bahwa seringkali orang berpikir gereja itu seperti sebuah drama. Dan orang-orang salah kaprah berpikir bahwa sutradaranya adalah Tuhan Allah. Kemudian pendeta adalah aktornya. Dan semua jemaat adalah pengkritiknya. Padahal itu konsep yang salah. Yang benar adalah sutradaranya adalah pendeta. Dan semua jemaat adalah aktornya. Bermain bersama-sama, melayani bersama-sama dengan kompak. Dan pengkritiknya adalah Tuhan Allah. Jadi segala sesuatu harus dikoreksi oleh firman Tuhan. Yang meluruskan kalau ada kesalahan. Kalau ada yang perlu diubah. Firman Tuhan menjadi patokan. Saudaraku, saya kira sudah saatnya kita memiliki respon yang benar terhadap semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam pengalaman hidup kita, entahkah itu baik atau buruk, hendaklah kita punya respon yang benar. Sebab segala sesuatu di bawah kontrol Tuhan, di bawah izin Tuhan. Dan segala sesuatu harusnya dikembalikan kepada pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia yang menyertai, dia yang memimpin, dia yang memberi kekuatan. Dan dia nanti akan memulihkan semua pengalaman-pengalaman yang terjadi. Entahkah baik atau buruk, selalu ada manfaatnya. Mari kita memetik hikmahnya, termasuk hikmah di tahun 2020 sebelum kita say goodbye, meninggalkan 2020, kita bisa mengevaluasi diri dan memetik hikmahnya, memetik manfaatnya, dan merespon dengan benar, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saudaraku, Rasul Paulus kemudian melanjutkan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Dia katakan, demi kemurahan Allah, demi anugerah Allah tadi, persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah seluruh aspek hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu respon yang benar, itu tekad yang baru. Ketika kita mengevaluasi diri dan memikirkan semua anugerah dan karya Tuhan. Itu sebabnya ketika kita menyongsong 2021, ketika kita berkata welcome 2021, selamat datang 2021, mari kita bertekad untuk merespon dengan benar, yaitu mempersembahkan seluruh aspek hidup kita di tangan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, inilah ibadahku,
Inilah seluruh hidupku Tuhan. Semua aspek hidupku. Secara mental, secara fisik, secara rohani, secara finansial, secara keluarga. Semua bagian hidupku ya Tuhan. Ku persembahkan untukmu. Menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Mari kita memiliki sikap yang sedemikian. Memasuki tahun 2021. Yang masih belum tahu bagaimana di depannya. Tidak ada seorang pun yang bisa prediksi. Tapi kita yakin ketika kita serahkan seluruh aspek hidup kita di tangan Tuhan. Kita persembahkan di dalam kuasa Tuhan. Pasti nanti mendatangkan berkat yang baru dan anugerah yang baru. Amin. Saya berdoa supaya kita semua siap menjadi saksi Kristus yang lebih memuliakan Tuhan, yang bertekad menjadi berkat bagi banyak orang di tahun yang baru. Kalau Tuhan beri kita 1 tahun 2021, hidup dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021, maukah saudara bertekad untuk menjadi berkat bagi orang lain, lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan Tuhan? Inilah sebuah ungkapan syukur, respon yang benar memasuki 2021 dengan ungkapan syukur dan tekad yang baru. Tinggalkan semua yang lama, tinggalkan semua kesedihan, kesusahan, air mata, kekecewaan dan kegagalan, dan kemudian memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tuhan, bersandar kepada anugerah dan kemurahan-Mu. Aku yakin Tuhan 2021 akan lebih baik, sehingga hidupku boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Permisi tanya saudara, berapa kali saudara telah gagal dalam New Year's Resolution? Masih ingatkah di Januari yang lalu? Pernahkah saudara buat tekad dan janji bahwa akan melakukan ini, melakukan itu di tahun 2020 dan sekarang tanggal 31? Apakah semua resolusi dan tekad itu menjadi kenyataan? Seringkali kita gagal, kita mengakui itu. Seringkali kita menjadi lupa, menjadi lalai. Saudara, memang faktanya janji-janji dan bertekad kepada Tuhan itu lebih sering gagal, bukan? Sebab memang bohongin Tuhan, janji-janji saja kepada Tuhan, itu lebih mudah, bukan? Tapi ingat, jangan sampai janji-janji lalu gak digenapi dan akhirnya menyesal. Saya pernah baca cerita tentang sepasang suami istri orang Ambon. Mereka nelayan, berdua suami istri naik perahu dan mereka pergi menangkap ikan. Tapi di tengah laut kemudian badai dan angin menggoncangkan perahu mereka dan mereka hampir tenggelam dan sulit mengarahkan perahunya untuk kembali ke pantai. Di dalam bahaya besar itu kemudian istrinya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah kami. Kalau kami suami istri nanti selamat, kami akan lebih rajin ke gereja. Kami akan rajin beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan selamatkan kami. Setelah amin, ternyata badai masih lebih besar. Angin bahkan lebih besar. Lalu suaminya mengatakan, "Hus, doamu tidak mujarab. Sekarang saya yang berdoa." Kemudian suaminya berdoa, "Ya Tuhan, kalau Engkau selamatkan kami, saya berjanji Tuhan akan membangun sebuah gereja yang terbuat dari emas." Sebelum dia amin, istrinya mencolek dia. "Hus, sembarangan kamu bicara. Mana mungkin ngawur kamu. Nelayan susah begini mau bangun gereja dari emas." Lalu suaminya bilang, "Jangan kencang-kencang, saya lagi bohongin Tuhan." Kita tertawa saudara. Mungkin saudara ikut tertawa. Ini humor orang Ambon. Sebuah cerita tentang bohongin Tuhan. Mari saudara, saya mengajak kita mengoreksi diri, memeriksa dan bertanya diri. Berapa kali saudara pernah bohong sama Tuhan? Atau janji-janji, bertekad mau lakukan A, lakukan B untuk pekerjaan Tuhan, untuk ini dan untuk itu, tapi saudara tidak lakukan. Dan ketika badai datang, kesusahan datang, kesulitan datang dan jalan buntu, kita baru ingat, kemudian minta ampun, Tuhan tolonglah. Kalau Engkau selamatkan, kalau Engkau tolong, nanti saya akan A, akan B. Mari kita belajar merespon dengan benar. Merespon dengan bersyukur, merespon dengan mempersembahkan hidup kita, semua aspek.
Semua aspek adalah rohani. Gak ada bagian yang rohani dan bagian yang tidak rohani. Semua adalah rohani. Sebab kita sudah diselamatkan. Dan seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Sudah sepantasnya lah kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab kita semua adalah hamba-hamba Kristus yang melayani Tuhan Yesus Kristus, bukan? Mari memasuki tahun 2021. Kita bertekad, ya Tuhan tolong aku. Aku mau lebih giat mengasihi Tuhan, mengasihi keluargaku, mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Aku mau 1 tahun yang baru 2021 lebih menjadi berkat yang nyata dan bernilai kekal di hadapan Tuhan. Maukah saudara bertekad demikian? Oh, mungkin sebagian saudara berpikir, aku gak layak, aku gak pantas, aku gak bisa apa-apa, aku hina dina, aku gak bisa begini, aku tidak bisa begitu. Mungkin saudara merasa minder dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Siapa bilang? Sebab Tuhan akan memakai siapa saja. Terlepas dari statusnya, terlepas dari semua kekayaan dan latar belakang. Apapun yang dititipkan Tuhan, bagaimanapun kondisi dan situasi saudara, yang orang lain anggap tidak qualified, tidak cocok, tidak layak, dan tidak bisa. Ingat, Tuhan bisa memakainya. Pernahkah saudara dengar cerita tentang tempayan yang retak? Suatu hari ada satu orang yang memiliki tempayan yang retak, yang dia pakai untuk memikul air dari sungai menuju ke tempat air. Setiap pagi dia memikul 2 tempayannya, pergi ke sungai mengambil air dan kemudian dipikul sampai ke rumahnya untuk diisi di tong air. Tapi tempayan itu retak, sudah ada pecah. Sehingga waktu dia berjalan dari sungai dengan air yang penuh sampai ke tempat tong itu mungkin jadi setengah. Pada awalnya dia merasa, aduh, ini sia-sia semua. Pekerjaanku telah hilang 2/3 atau hilang setengah. Tapi dia tidak sadar. Setelah 1 bulan, dia baru lihat, jalur yang tempat dia lewat oleh tempayan retak itu kiri dan kanan, yang meneteskan air itu ternyata telah menyirami bibit-bibit bunga. Dan 1 bulan kemudian tumbuh bunga yang indah. Sepanjang perjalanan dia dari sungai ke tempat air. Dan demikian setiap hari tidak terasa. Melalui tempayan yang retak telah menghasilkan 2 jalur tanaman bunga yang indah. Tempayan retak itu berguna, bukan saja membawa air yang tidak penuh, tapi juga telah menyirami bibit-bibit bunga yang indah. Saudaraku, mungkin hari ini kau seperti tempayan itu, yang retak, yang cacat, yang tidak sempurna, yang mungkin dihina orang, atau dibuang orang, atau dianggap tidak pantas. Dan kau kecewa, kau minder, kau merasa kecil. Jangan, saudara. Biarlah memasuki tahun 2021. Saya berdoa semua kita, semua saudara, sungguh-sungguh memiliki tekad yang baru dan keyakinan yang baru. Tuhan, inilah hidupku. Sebagaimana kau ciptakan, kau selamatkan, dan kau berkati. Aku persembahkan di mezbahmu, Tuhan. Aku persembahkan di tanganmu yang ajaib, Tuhan. Seperti 5 roti 2 ikan yang berubah menjadi mujizat mengenyangkan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Mungkin plus wanita dan anak-anak 10.000, 15.000 orang. Ketika roti dan ikan di tangan Tuhan menjadi sesuatu yang ajaib, demikian juga hidup saudara. Ketika ditaruh di tangan Tuhan, akan menjadi sesuatu yang ajaib. Amin. Mari saudara, kita menutup tahun 2020. Say goodbye 2020 dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dengan hati yang berespon, berterima kasih dan memuji Tuhan. Bukan dengan hati yang sedih, yang kecewa, yang susah, yang sungut-sungut, yang marah, yang pahit, yang benci, dan hal-hal buruk lainnya. Bukan, kubur dalam-dalam. Tinggalkan itu di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Mari kita menyongsong dan memasuki tahun 2021. Berkata, welcome 2021. Selamat datang 2021 dengan tekad yang baru. Mempersembahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan yang ajaib. Agar diubahnya
menjadi tahun berkat, tahun anugerah, tahun ajaib. Sehingga kita bertekad bersama-sama lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluarga, lebih mengasihi pekerjaan Tuhan, lebih giat beribadah, berdoa, dan melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Dan hidup kita berbuah kekal di hadapan Tuhan. Apapun itu, siapapun kita. Terlepas dari segala kelemahan kekurangan. Yakinlah Tuhan mau memakai semua kita. Menjadi berkat yang nyata, yang konkret. Bagi siapapun yang Tuhan izinkan kita temui di tahun 2021. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati, di pikiran, di jiwa kami. Ya Roh Kudus, Engkau terus berbisik-bisik mengingatkan kami ketika kami lupa. Menguatkan kami ketika kami lemah. Menghibur kami ketika kami sedih. Mengangkat kami ketika kami kecewa dan hampir jatuh. Ya Tuhan Yesus, memasuki tahun 2021 ini, kami mempersembahkan hidup kami di tangan-Mu yang ajaib. Di tangan-Mu yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berkat yang nyata bagi orang lain. Kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi keluarga kami, lebih mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, lebih mengasihi orang-orang yang perlu dibantu lewat kehidupan kami. Kami lebih setia beribadah, lebih setia berdoa, lebih setia membaca firman-Mu, lebih setia melakukan kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang terinfeksi COVID, ataupun yang karantina masa pemulihan. Ya Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan-Mu, jamah mereka satu demi satu, sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu. Juga yang membutuhkan mujizat yang lain ya Tuhan. Masalah kesehatan, masalah finansial, masalah keluarga, masalah sekolah, masalah keterikatan dan belenggu-belenggu lainnya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan semua ikatan dan Tuhan gantikan dengan hidup yang baru. Gantikan dengan mujizat-Mu yang baru ya Tuhan. Curahkanlah mujizat-Mu bagi semua kami Tuhan. Seperti Engkau mengubah 5 roti 2 ikan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Biarlah hidup kami di tangan-Mu pun menjadi berkat yang baru. Di tahun yang baru ada anugerah baru, berkat baru, kekuatan baru, kesehatan baru ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan bagi semua yang mengikuti acara online ini, supaya damai sejahtera sukacita sorgawi dari Allah Bapa dan kasih karunia keselamatan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan berkat-berkat lainnya dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini, khususnya memasuki tahun 2021, sampai kita bertemu dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan atas perintah
yang dikasihi Tuhan Yesus, kami sekeluarga menyampaikan rasa terima kasih dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala berkat-Nya di tahun 2020, berkat kesehatan dan berkat kelimpahan. Kiranya di tahun 2021 Jemaat IGNC dan kami semua diberkati. Selamat memasuki tahun 2021. Halo rekan-rekan IGNC, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memimpin keluarga kami sepanjang tahun 2020 ini. Walaupun tahun ini banyak badai, tapi kita dapat melewati dengan baik. Berapa hari yang lalu Tuhan memberikan berkat hujan. Pohon yang tadinya terkulai dengan adanya berkat hujan satu hari menjadi segar kembali. Demikian juga dengan kita sekalian menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Kita berjalan bersama Tuhan, bersama berkat Tuhan, karena di dalam Tuhan akan ada damai sejahtera dan pengharapan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Saudara-saudara dalam Kristus, kami dari Bendahara mengucapkan terima kasih atas support kalian selama ini, terutama dalam dana pembangunan. Walaupun keadaan pandemik, tapi ternyata masih baguslah income kita semua. Berarti Tuhan pelihara kalian semua, dan mengharapkan di tahun yang akan datang lebih lagi rajin melayani Tuhan, membantu dalam semua dana, terutama untuk pelayanan. Ya, thank you. Selamat hari Natal dan tahun baru. Terima kasih. Malam teman-teman, saya Humphrey dan Sylvie mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan karena pernyataannya sepanjang tahun 2020, biarpun banyak kesulitan-kesulitan dan ada pandemi, kami semua tetap sehat dan sekeluarga sehat semua, dan saya mengucap syukur pada Tuhan untuk itu. Terima kasih juga kepada semua jemaat IGNC yang juga sehat-sehat semua, dan kita berjuang lagi di tahun 2021 untuk lebih memuliakan nama Tuhan. Thank you. Happy New Year. Goodbye 2020 and welcome 2021. Happy New Year. Puji syukur pada Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada keluarga kami. Walaupun awal tahun kita worry about COVID, tapi penyertaan Tuhan lebih dari itu. Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, melampaui apa yang kita pikirkan. Dan sampai sekarang kita tetap masih bisa bekerja, melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan juga pelindungan Tuhan pada kami keluarga. Dan saya percaya kalau Tuhan juga akan menyertai keluarga saudara-saudari, baik dalam kesehatan dan juga keperluan yang kita perlukan. Karena Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan dan kita ingini. Tuhan akan membantu kita, dan saya harapkan di tahun 2021 kita lebih giat melayani Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Hi, our IGNC families in Christ. We'd like to have very happy New Year 2021. We hope that faith, love, and hope will be our treasures. Have a happy New Year. Happy New Year 2021, teman-teman. God bless. Hai, saya dari Susanto Family, mewakili dari keluarga Susanto. Ini istri saya, Lisa. Ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh jemaat IGNC.
Semoga di tahun 2021 ini kita lebih akrab dan selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Happy New Year. Hi, agency. We want to thank our 2020 year. Thank you for all the challenges and blessings that you have provided for us. We're looking forward to the new year. And thank you, agency, for all that you've done for us. Happy New Year. Halo teman-teman semua. Selamat tahun baru. Dan terima kasih Tuhan sudah memimpin kita di tahun 2020. Walaupun banyak masalah, pergumulan, tetapi kita tetap percaya Tuhan akan menyertai kita di tahun 2021. Happy New Year. Halo teman-teman IGNC. Tahun ini udah hampir berlalu. Kita menjalani tahun 2021. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Happy New Year's. Halo kawan-kawan, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun depan lebih bagus. Ya, terima kasih. Happy New Year. Ya, hai, shalom semua. Nama saya Sugiarto. Puji Tuhan saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan keluarga besar IGNC yang penuh dengan kekeluargaan. Terima kasih. Selamat masuk di tahun baru 2021. Happy New Year. Shalom semua, saya Frankie Tarore, mewakili keluarga saya, istri, anak, cucu, mama, dan keluarga-keluarga Tarore. Selamat memasuki tahun yang baru 2021. Kiranya Tuhan lebih erat lagi menuntun kita dan kita lebih sayang lagi dengan Tuhan dan kita dapat bersatu dengan jemaat-jemaat IGNC yang lain untuk saling mengasihi lebih kuat lagi di tahun yang baru. Terima kasih. Amin. Happy New Year. Saya Fendi, anggota jemaat IGNC. Sangat bersyukur pada Tuhan pada sekarang ini, akhir tahun ini, kita mengingat buat tahun ini sungguh-sungguh, buat kita sungguh-sungguh untuk lebih lagi di dalam berharap dan mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur menyatakan firman-Nya dan lebih beriman lagi karena benar-benar kita hidup mengandalkan Tuhan dan hari demi hari sungguh-sungguh yang kejadian sekarang ini. Dan bersyukur sampai akhir tahun ini dan tahun depan kurang 4 hari bersyukur untuk memasukinya dan yakin Tuhan pasti melewatkan ini untuk tetap berkumpul dengan anggota jemaat IGNC. Selamat tahun baru 2021. Haleluya. Saya Emi. Dan ini Joni, ini anak saya pertama, Jonathan dari ini baby, Jonas. Kami sekeluarga IGNC mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan berkati semuanya. Happy New Year. Halo keluarga IGNC, Happy New Year. Tuhan berkati. Tuhan berkati, all the best in next year. Hi IGNC family, just want to wish you a Happy New Year. Just thankful for all the connections and relationships I've built in 2020 and hope that you in 2021 will have a year full of laughter and family and just more connections and just more love and blessings. Happy New Year. I wish my family and friends and everyone from IGNC a Happy New Year. God bless you. Happy New Year to friends and family from IGNC. God bless you. We hope that 2021 will be a better year. May God bless you all. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. God bless you. God bless you. God bless you.
Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas! Hi, this is the Jones family. Hope you and yours are having a wonderful New Year's 2021. Stay safe. God bless you. Happy New Year's. Hai teman-teman IGNC, selamat tahun baru. Semoga tahun yang baru Tuhan lebih memberkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Selamat tahun baru. Happy New Year, Tuhan memberkati. Halo teman-teman IGNC, Happy New Year, Tuhan memberkati. Berkati yang melimpah. Yang kekasih ibu-ibu dan bapak-bapak, saya pribadi mengucapkan selamat menghadapi tahun baru 2021 terus dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudara se-IGNC. Malam ini kita patut bersyukur karena kita dapat bersama-sama mengakhiri Desember 20 sekalipun dalam suasana pandemi. Kita diberi kesempatan bersama-sama melewati tahun ini dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, walaupun hanya lewat online. Kami dari wanita berharap kita bersama-sama memasuki tahun 2021 bersama-sama dengan Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 seperti Dia menyertai kita pada tahun ini. Untuk itu kami wanita bersama-sama mengucapkan Happy New Year 2021. God bless you. Ya, nama saya Ibu Hati dari wanita, mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara semua. Kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan walaupun di masa pandemi begini, tetapi Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam kelemahan kita, disitulah kita akan dikuatkan. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan memberkati, biar tahun baru ini saudara makin diberkati, teristimewa dalam pelayanan kepada Tuhan, makin maju terus. Happy New Year. Selamat malam saudara-saudara di jalan Tuhan. Kami dari kaum wanita, saya mengucap syukur kita bisa mengakhiri tahun 2020 dengan pertolongan Tuhan. Dan kita percaya kita memasuki tahun 2021 dengan pertolongan dan kuasa Tuhan yang tetap sama. Mari saudara-saudara, kita tetap terus setia dan melayani Tuhan. Dan saya mau mengucapkan Happy New Year. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara seiman di IGNC. Halo teman-teman seiman, kita mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur berterima kasih pada tahun yang akan datang. Kita serahkan hidup kita semua ke tangan Tuhan pada tahun ini. Kita bersyukur dan berterima kasih dan selamat 2021. Happy New Year. Hai semua teman-teman di IGNC, dimanapun kalian berada, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk anugerah Tuhan selama tahun 2020. Semoga di tahun 2021 kita semakin teguh dan percaya sama Tuhan Yesus. Happy New Year 2021. God bless you all. Halo teman-teman IGNC, Happy New Year 2021. God bless you. Jalan hidup tak selalu
lurus dan gampang. Terkadang suka, terkadang duka, mengiring langkahku. Jalan berliku, lembah curam di depanku. Dan penuh Tuhan, tiada harapan. Tak pernah kau berjanji dan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Tak pernah kau berjanji kan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Saudara yang kekasih, tahun 2021 sudah diambang pintu. Mungkin kita takut, ragu, khawatir akan apa yang ada di depan kita. Tapi biar kita pegang janji Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Kasih setiamu tak pernah berlalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. Yesus, kau penolong hidupku. Yesus, kau penolong hidupku. Kita masuk tahun 2021 dengan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita dan penolong kita. Amin. Kami dari keluarga besar
IGNCLA from Surabaya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2021. God bless you. I love you. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, atas nama keluarga saya dan juga keluarga besar IGNC dan seluruh majelis, kami mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah berkat baru, anugerah baru, kekuatan baru, kesehatan baru, dan semua berkat yang limpah menyertai saudara sekalian di tahun 2021. Happy New Year, selamat tahun baru.